Akhirnya kita lanjut lagi sampailah di pos 2. Sampai di pos 2 kita nggak ada yang bahas tentang monyet karena memang udah nggak ada monyet lagi. Oke. Tapi si yang gendut ini bilang lagi, kok itu monyet ngikutin ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Nah cuy, sekarang ini ada yang beda kan. Gue duduk di bawah nih, settingannya kayak begini. Buat kalian yang penasaran, pokoknya kalian nanti tonton aja deh kira-kira apa nih yang beda. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, nih kan gue udah kayak begini nih. Gue tuh mau kedatangan satu orang lagi. Mungkin kalian yang sering nontonin konten gue di sebelum-sebelumnya tuh ada tuh makhluk yang bertopeng tuh. Kali ini juga ada orang yang mau numpang ngopi bareng di sini nih cuy. Dan orangnya tuh ada di luar nih. Jadi kita suruh masuk aja kali ya orangnya. Om, sini om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo numpang ngopi ya? Siap om. Wah, gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Dari mana sih om? Habis muter-muter kita nih, mau jalan-jalan. Jalan-jalannya, saya ngopinya di sini. Iya dong, kopi gratis lumayan kan? Pokoknya apa-apa yang gratis pasti OTW om ya. Jelas. Nah kebetulan kan, gue denger lu ada kayak punya pengalaman banyak naik gunung nih, ya kan? Gue tuh agak tertarik gitu kan. Naik gunung lah, mancing, kemahan. Nah gue mau minta pendapat nih. Pendapat apa? Kira-kira kalau gue naik gunung amannya gimana, apa yang mesti dilakuin, ya gitulah. Kebiasaan aja. Oh, kebiasaan aja. Nih om, sebelum gue kasih tahu nih, gue tuh punya cerita sebenarnya. Boleh banget. Ceritanya ini akan ngejawab pertanyaan lu nih. Wah asik nih, rangkum ya. Gue rangkum boleh. Biar lu tahu, karena kan gue ini orang yang suka bawa orang, ya tour guide gitulah, gitu kan. Nah, ini tuh gue punya cerita ini tuh adalah dia ini pendaki awal atau pemula banget. Jadi step-stepnya tuh gue kasih tahu ada kejadian apa aja dan sebagainya. Jadi nanti lu bisa simpulin sendiri nih apa yang harus lu bisa persiapin ketika naik gunung. Ini jadi ini orang nih belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Pengalaman sekali naik kelar gitu kan. Ya kelarnya tuh tapi dia langsung candu om, langsung naik lagi. Nih jadi pada saat itu gua kan bentar. Boleh ngerokok nih. Boleh. Wes, mantap. Ngerokok. Udah. Lanjut kita. Jadi gua kan naik gunung itu punya senior. Siap. Punya senior, tapi senior ini masih keluarga lah. Jadi gue dididik sama senior gue ini, sama keluarga gue ini. Ya udah lu naik gunung biar lu bisa cari duit di gunung gitu kan. Nah ada satu momen di mana gue ikut ngawal orang. Nah gunung yang sering gua taikin adalah Gunung Gede yang di puncak. Gunung Gede kan. Naik Gunung Gede di situ emang gua sebenarnya sebelumnya tuh udah beberapa kali lah. Cuman kali ini biasanya panitianya banyak. Nah kali ini panitianya cuma dikit. Gua sama si saudara gua doang, cuman berdua. Panitia terbatas ya? Terbatas. Mantap. Ya fisik oke lah gitu kan. Akhirnya dia pun keluarga gue ini sebut aja Mamang ini ngasih tahu lah, kita cuma bawa dua orang doang kok, lu bawa atau fokus ngawal orang ini, dan gua itu fokus bawa yang barang lebih berat lah, dia bilang gitu kan. Ya udah, gue bilang gue masih siap-siap aja. Toh juga tugas lah ya. Nah bagi tugas tuh. Nah Mamang ini juga ngasih tahu bahwa yang akan dibawa itu cuma 2 orang.
Cuma 2 orang. Bobot badannya juga si orang ini tuh sekitar 80-90 kiloan lah si satu orangnya. Gede juga artinya. Lumayan gede ya? juga kan. Dan kenapa Mamang nerima juga, dia bilang ya gue udah tanya sih, dia nggak punya penyakit jantung, nggak punya penyakit asma, harusnya aman, paling ya capek-capek doang gitu kan. Capek mah wajar lah, namanya naik gunung gitu. Betul. Udah dari situ obrolan, dan gue pun pede karena sama senior juga kan gitu. Ya udahlah, singkat ceritanya kita udah ketemu di base camp, udah kumpul nih, tinggal berangkat besok paginya. Akhirnya pas mau berangkat nih kan, semua normal nih. Awalnya beres ya? Awalnya beres. Aman. Gitu jalan ya dia capek sebentar istirahat gitu kan. Sedangkan kalau gue bawa orang kan nggak yang ngasih tahu, di gunung itu ada setan lu gitu kan. Itu nggak mungkin dong. Atau di gunung ini capek, ya memang capek. Mereka juga pasti tahu, tapi nggak yang ngasih tahu bahwa di gunung itu kan banyak cerita-cerita tentang setan nih. Dan kalau orang udah diceritain setan, takutnya dia kesuges, terus nanti jadi penakut dan lain-lain, justru itu ngeribetin. Nah ya. Benar. Akhirnya kita jalan sampai di pos 1 itu masih aman banget toh. Masih normal gitu kan, cuma sebatas kecapean. Nah si satu temennya yang badannya agak nggak gemuk, yang kurus lah, kita sebut aja si kurus dan si gemuk gitu ya. Nah si gemuk nih. Si kurus ini bilang, oh naik gunung seru ya. Nah di pos 1 itu memang sering muncul monyet. Sering muncul monyet. Si kurus ini bilang, bang, kok di sini banyak monyet ya? Ya emang banyak monyet, namanya juga di hutan kan. Bahkan di situ gue sempet kayak ngeledek sih, jangankan monyet, macan juga ada. Nah salahnya gue di situ ngomong macan. Ucap tuh ya. Walaupun sebenarnya ya bercanda, karena kalau gunung yang udah dilaluin sama manusia sering jalurnya, biasanya hewan buas itu jarang. Jauh. Dan nggak pernah, walaupun ada beberapa kejadian yang pernah, tapi jarang banget lah gitu kan. Gue ngomong tuh, si gendut ini langsung kayak bilang, hah, emang macan suka ada juga ya? Sempat ada ketakutan di situ pun gue langsung disentilnya ngomong gue, tek gitu kan. Lu ngapain sih ngomong sembarangan? Ya lupa gue bilang gue gitu kan. Ya udah tuh akhirnya dialihin lagi pembicaraan. Nah si gendut ini bilang lah, bang, emang monyet ada yang gede ya? Dia bilang gitu kan. Monyet gede. Kata gue, ada sih orang utan gitu, maksud gue tuh ya memang ada kan. Nah ternyata si gendut ini bilang kalau dia ngelihat sosok monyet gede yang sama di area lagi banyak monyet nih di atasnya. Gue langsung nengok nih ke atas kayak, monyet gede. Ada sih salah satu dari sekumpulan monyet itu yang agak sedikit gede, tapi itu kali ya gitu kan. Oh itu indukannya. Nah gue nggak tahu nih segede apa, dia kayak gimana, segede apa nih gitu kan. Nah si kurus juga, oh iya itu induknya kali, induknya. Udah di situ kita lanjut lagi nih. Nah memang mamang gue ini agak ngerti dan paham dengan masalah begituan. Tapi mamang gua pun nggak cerita ke gua pada saat itu, pada saat masih di pos 1 ini. Akhirnya kita lanjut lagi sampailah di pos 2. Sampai di pos 2 kita nggak ada yang bahas tentang monyet karena memang udah nggak ada monyet lagi. Tapi si yang gendut ini bilang lagi, kok itu monyet ngikutin ya? Ngikutin. Gua tuh langsung nengok dong. Bahkan si kurus ini pun langsung nengok. Mana ngikutin? Monyet apaan sih? Itu loh, dia bilang. Dia sambil nunjuk ke atas, dan menurut dia di salah satu dahan itu ada monyet, sedangkan gua dan si kurus nggak ngelihat apapun. Matanya bagus deh. Iya. Kata gua monyetnya gede. Di situ gua bingung ya. Kalau gua bilang enggak lihat, dianya ngelihat. Kalau gua bilang lihat, sedangkan nanti ada, masanya antara gua yang halu atau dia yang halu. Nah si kurus ini juga nggak ngelihat gitu kan. Udahlah biarin aja. Gue cuman bilang gitu. Gue bilang nggak bilang iya lihat, nggak bilang nggak juga. Jadi kayak udahlah nggak usah dirawin gitu, kayak dibiarin aja. Biarin aja. Akhirnya di situ pun mamang masih diem tuh. Mamang masih diem. Kita istirahat lagi di pos 2. Kita lanjut lagi di pos 3. Sampai di pos 3 ini bisa dikatakan untuk durasi dan bobotnya dia menurut gue itu cepat. Iya, normalnya sih kalau pendaki-pendaki kayak kurus badan kayak gue nih om, ya harusnya mah kayak ya itu lama lah. Tapi karena gue bawa orang yang agak sedikit besar, ya itu hitungannya cepet gitu. Untuk dianya oke ya. Untuk dianya oke lah, sekitaran jam 3 atau jam 4-an lah nyampe di pos 3 itu. Nah kita istirahat, kita makan di situ. Di pos 3 ini adalah senternya, atau bisa dibilang biasanya orang ngeres lama itu di pos 3 ini. Kita ngeres lama, kita bikinin kopi, makan dan sebagainya.
si gendut ini, si gemuk ini, dia tuh pengen pipis. Bang, gue pengen kencing di mana ya? Oh, di situ aja tuh, di belakang pohon itu. Pipis lah dia kan. Oh ya udah, nggak apa-apa kan, aman. Iya nggak apa-apa, udah aman. Pipis lah dia di belakang pohon tersebut. Nggak kelihatan nih badannya. Dari depan nggak kelihatan karena ketutupan pohon yang gede gitu kan. Nah pas udah ditungguin 5 menit, 10 menit, nih orang kagak muncul-muncul. Kok pipis lama banget? Padahal jaraknya ya elah cuman berapa langkah doang sih dari kita gitu kan. Ah lama banget. Cobalah gua mau ngintip, tapi nggak ngintip yang ngedeketin, tapi melipir ke atas biar kelihatan badannya. Jadi kayak jalan doang. Masih di situ apa enggak? Masih di situ apa enggak ya. gitu kan. Gua terus naik ke atas. Kok kagak ada? Gua deketin lah ke pohon tersebut. Dideketin, itu orang kagak ada. Hilang ya? Hilang gitu kan. Gue laporan lah ke mamang gue ini, Bang, terus si gemuk kagak ada nih, gue bilang gitu kan. Wah yang bener lu. Gue nggak ngomong kenceng biar si kurus ini nggak ikutan panik gitu kan. Ya udah tungguin. Dicari ya mamam gue, nggak ketemu juga. Terus gimana nih Bang? Coba deh, lu tungguin di sini biar lu ajakin ngobrol si kurus ini, biar gue yang nyari ini bentaran, dia bilang. Dicari nih sama mamang. Sekitaran 15 menit lah. Akhirnya ada suara teriak dan suaranya itu khas banget, yaitu suara mamang gua. "Woi Samsul, sini lu. Sini gitu kan. Akhirnya gue nyamperin dan sampai ternyata ada si gemuk ini kondisi lagi pingsan. Jauh tuh dari pohon itu ya? Dari pohon itu jalan 2 menit 3 menitan. Oh lumayan dong ya? Lumayan kan. Gue samperin. Nah kenapa ini? Dia bilang nggak tahu pingsan. Ah bohong lu, gue bilang gitu kan. Lu pasti ngeliat sesuatu kan Bang, gue bilang. Udah jangan banyak ngomong, ini gimana nih caranya evakuasi ini orang. Gede banget kan, 80 kilo lebih gitu. Dan bobotnya ya lumayan. Orang pingsan, kalau orang masih segar, masih ya sakit gitu, masih normal, maksudnya nggak pingsan, enak kan dia bisa nyengkram gini lah. Kalau orang pingsan kan melayat begitu. Dan kita pun nggak bawa samping atau apapun gitu kan. Yaudah gotong. Digotong tuh gue berdua sama mamang. Buset itu ngegotong. Ini gue sampai semper banget Tom. Ya bayangin aja berdua doang kan ya. Gue mau minta tolong juga kondisinya bukan nggak bisa minta tolong, jauh dari orang gitu kan. Kalau minta tolong juga takutnya chaos atau yang gak enak lah sama pendaki lain gitu kan. Ya gue gotong ya walaupun bentar-bentar. Bahkan ada momen dimana tuh orang gue gubragin Om. Duk. Ya gue kagak tahu dah itu kerasa sakit atau kagak gitu kan, namanya orang pingsan. Gue bodo amat aja. Gue juga sampai dipelototin, lu ngapa sih nurunin orang sampai lu gubrakin gitu. Pagal gue bilang, gue mendingan digendong dah ketahuan gitu kan. Ya udah beneran. Nah pas udah digotong, kita sampailah di area tempat kita ngeres di pos 3 ini. Udah sampai. Nah pas udah sampai ini si kurus ini nanya dong, ini temen gue kenapa? Enggak apa-apa, kecapean doang, dia mah biasa-biasa aja. Ah bener lu gak Bang kayak gini. Iya bener, udah santai aja. Diobatin dan gak lama siuman lah. Akhirnya sadar dia. Sadar. Nah menurut pengakuan dari si gemuk ini, monyet yang gede itu ngikutin sampai pos 3. Waduh keren. Si monyet ini ngelambain tangan seolah kayak nyuruh ke sini, manggil. Entah pemikiran dari mana, gemuk ini nyamperin tanpa ada rasa takut sama sekali. Dia tuh percaya dan pede gitu. Ah mungkin hewan yang memang udah jinak kali, karena mungkin pendaki-pendaki lain juga ikut gitu kan, sering ketemu gitu kan, atau mungkin ya udah biasa lah ngelihat manusia disamperin. Yang dia bikin kaget bukan perwujudannya, karena dia pun ya orangutan juga gede gitu kan. Yang kagetnya si monyet ini bisa ngomong. Oh jelas kaget ya. Jelas kaget. Dan itu yang bikin dia pingsan. Dalam hati gua, lu dipanggil sama monyet datang juga gitu kan. Ya selogikanya gue dipanggil sama hewan buas nggak mungkin datang dong gitu kan, kayak lu ngapain sih gitu. Cuman gue nggak ngomong secara langsung, cuman dalam hati doang. Dan mamang gue tuh kayak bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting kan lu nggak diapa-apain, dan bersyukur ketika
itu monyet ngomong tiba-tiba lu pingsan. Nah sedangkan si kurus, masa sih ada monyet bisa ngomong, gua agak percaya dah. Itu mah gara-gara lu halu kali, capek lu ngeliat pohon tiba-tiba jadi monyet gitu kan, kata si kurus itu. Si gendut ini kekeh. Dia bilang gua ngeliat monyet ngomong. Tapi ngomong-ngomong, monyetnya ngomong apa tuh? Nah si monyet ini katanya dia bilang, kamu mau kemana? Oh nanya ya? Nanya, kamu mau kemana? Dan setelah ngomong itu langsung kayak pingsan. Ya kaget lah dia. Iya. Ditanya sama Monkey kan? Tiba-tiba bisa ngomong ya, gue juga kayak, hah bisa ngomong? Ya kalau burung kakak tua sih percaya-percaya aja ya gitu kan. Lah kalau monyet, dari situ oh ya udahlah. Mamang gue ini kayak bikin bercanda, mungkin itu mau nyapa lu doang. Ya mungkin itu banyak pendaki-pendaki yang lagi cosplay kali. Karena kan zaman sekarang tuh Om, kalau mungkin lu ngikutin Instagram para pendaki, ada yang pakai baju Superman, Ultraman, banyak banget lah cosplaynya gitu kan. Gitu. Udah aneh-aneh nih pendaki-pendaki sekarang tuh. Ya udah cosplay doang kali. Ya udahlah. Di situ udah ditenangin karena berhubung ada kejadian tersebut, kita agak sedikit ngaret. Jadi kita jalan dari pos 3 itu jam 5-an. Nah sedangkan dari pos 3 ke pos 4 bisa dibilang kalau Gunung Gede Via Putri itu jalur yang paling capeknya. Oh pas yang keempat ini. Karena jalurnya nanjaknya tuh bener-bener nanjak banget. Artinya ini ngejar sunrise nih ya? Enggak juga, jadi senyampainya sih. Oh senyampainya aja? Senyampainya, kalau dia nggak kuat dan dia udah kayak, gue udah nggak kuat nih, gue pengen ngecamp di sini gitu aja, ya udah gitu. Karena kan gue bawa tamu, jadi terserah dia lah gitu kan. Yang penting selama dia masih aman, nggak kenapa-napa, ya udah kita akan backup. Kalau ngelihat dia gelagat punya penyakit asam lambung nih, atau udah mulai nyeri-nyeri gimana, ya kita juga nggak bakal memaksakan lah, karena nyawa itu jauh lebih penting gitu kan. Betul. Akhirnya di situ kita lanjut lagi, dan ternyata sebelum sampai pos 4 pun kita udah kena malam. Udah kena malam. Jadi ya kurang lebih setengahnya lagi lah sampai di pos 4 ini. Kita istirahat, kita ngeluarin headlamp, dan kita juga nunggu azan maghrib kan, nunggu azan maghrib kelar, dan kebenaran mamang gua sholat gitu kan, karena maghrib ini waktunya sedikit. Jadi nungguin dia sholat dulu. Sedangkan gue pada saat itu ya emang sampai sekarang juga belentang-belentong gitu kan. Jadi gue alasan, memang gue nungguin tamu aja takut kenapa-napa gitu kan alasannya. Ya walaupun agak sedikit ngeleo sih muka mamang gue, kesel gitu kan. Tapi habis dipikirin kan habis kejadian ya. Iya gitu kan. Jadi mamang gue sholat, selesai sholat, tadi kita lanjut lagi. Baru mulai mau lanjut nih, si yang kurus nih sekarang. Si yang kurus ini ada kejadian lagi. Dia mulai agak menggigil. Jadi gejala-gejala mau hipo lah. Agak mulai menggigil, dia diem gitu kan. Tapi dia sempat ngomong, "Mang, gue mulai dingin nih badan." Akhirnya kita ngeres lagi kan. Ngeres lagi. Dan dicek nih sama mamang. Wah kayaknya ini mulai gejala-gejala mau hipo gitu kan. Akhirnya kita kasih pertolongan pertama. Ngeganti baju, dan dia ngeluarin jaket. Ternyata jaket yang dia bawa ini jaket yang tidak worth it untuk di gunung. Oh percuma ya dibawa. Percuma gitu. Ya memang ngebantu itu kalau lu punya jaket yang safety di gunung sebenarnya gitu. Jadi kayak di double lagi. Wah nggak bisa nih. Akhirnya mama ngeluarin jaket dia pribadi dan dipakein. Udah kita nyantai dulu, ngopi-ngopi, bikin teh manis dan sebagainya di situ tuh. Udah bikin teh manis, dia pun udah mulai enakan. Kita lanjut lagi lah jalan. Tapi emang udaranya artinya dinginnya emang saat itu agak lebih dingin ya? Di bawah 8 derajat. Oh ya pantas. Iya gitu. Nggak biasa gitu kan. Walaupun gue dingin tapi karena emang udah biasa ya masih bisa ditahan gitu kan. Hari kita lanjut lagi jalan. Kondisi mamang depan, 2 orang ini tengah, gue paling belakang kan Om. Nah si yang kurus ini ada kebetulan di depan gue. Oke. Yang awalnya si kurus ini nggak ngelihat monyet, awalnya monyet gede ini, dia tuh langsung diem. Gue bilang, lu ngapain bang depan? Diem gitu kan. Itu apa anda? Gue bilang, apaan? Kondisi kita pakai headlamp semua, pakai senter gitu kan. Apaan sih yang lu lihat? Itu di samping si gendut, apaan? Dia bilang gitu kan. Kagak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Yang gue lihat nggak ada. Nah yang dilihat sama si kurus, dia ngelihat monyet. Nemenin tuh ya? Nemenin di samping jalan. Dan memang tangannya si gendut ini kayak orang lagi gendengan.
Oh, Jadi kan kalau kita jalan kan harusnya rata begini kan, iya. begini normal gitu. Kalau Nah kayak kalau dia lagi agak genggam ngangkang, agak ngangkang dikit agak gini, iya. agak ada jaraknya. Enggak, mungkin normal menurut gue ya, karena nggak kelihatan juga. Udah yuk jalan. Si kurus ini nggak mau jalan, bener-bener nggak mau jalan. Akhirnya gue teriak, Mang, bentaran deh, bentaran gitu kan. Apaan sih? Dia bilang, dingin lagi. Lu kok turun dulu ke bawah. Oh, Mamang udah jauh nih ya, Udah jauh ya. gitu kan. Mamang ini naruh tasnya, dia turun lagi. Dan gue cuman ngebisikin ke Mamang, nih manusia ngeliat monyet, gue bilang. Dan sedangkan gue agak bisa ngeliat itu monyet di mana, dan katanya lagi gandengan sama si gendut. Gue bilang gitu kan. Wah, lu yang benar. Mamang ini mungkin udah tahu kali ya, sebenarnya nggak mau ngomong. Nah, kenapa nggak ngomong ini? Menurut Mamang si monyet ini sebenarnya baik. Ya nggak ganggu kan. Nggak ganggu ya, gitu gak kan. ganggu. Karena seneng aja sama si gendut ini Suka gitu. ini nih, ya. Dan nggak ngapa-ngapain juga. Akhirnya si kurus ini entahlah, pokoknya dibacain doa sama Mamang, cuman diusap mukanya gini. Udah ya, jalan lagi. Dan pas ketika mau jalan lagi, lihat udah nggak ada kan monyetnya. Menurut pengakuan si kurus pun emang udah nggak ada. Ditutup lah ya. Dan itu pun kedengaran sama gue kan, udah nggak ada, kita lanjut lagi jalan. Nah kali ini gue yang agak parno. Kenapa? Karena posisi dari si tangan si gendut ini sebenarnya masih sama. Masih tetap gini. Iya. Oke. Di sepanjang perjalanan itu gue mikir, iya sih si kurus kagak bisa ngelihat lagi, dan gue pun nggak bisa ngelihat. Tapi kondisi tangannya masih ya. kok masih sama ya. Dalam hati gue, mungkin sosoknya baik kali nih. Ya udahlah, kita lanjut lagi jalan. Sampailah kita di pos 4. Itu kondisi 7:30. Kita tanya nih, gelap banget ya. Gelap banget kan. Mau lanjut lagi jalan atau enggak? Si gendut ini mau lanjut jalan. Berani dia nih, ada temennya. Sebenarnya bukan perkara berani, tapi kok fisiknya makin naik ke atas, makin bagus. Itu aneh tuh. Itu aneh kan, dengan bobot dia yang segitu. Dan bahkan temennya yang kurus pun udah ngerasa capek banget lah gitu kan. Dan si kurus pun yaudah nanya kan, estimasi ke pos 5 itu berapa lama lagi. Ya kurang lebih 1 jam lah kalau kita ngaret gitu kan. Akhirnya maulah nunggu 1 jam itu atau jalan 1 jam lagi kan. Karena memang dari pos 4 ke pos 5 ini nggak terlalu begitu jauh lah. Dan nggak begitu terlalu susah kayak sebelumnya. Kita lanjut lagi. Di pertengahan pos 4 kedengeran suara orang ketawa. Tapi ketawanya ini bukan ketawa Kunti, tapi ketawa orang kayak lagi bercanda atau pendaki lain. Memang sebelumnya itu di depan kita ada pendaki, di belakang kita ada pendaki, cuman agak berjarak aja. Berjarak aja gitu kan. Kita lanjut lagi jalan. Itu mah paling pendaki lain. Si kurus ini pengen pipis. Bang, gue pengen pipis, temenin ya, tungguin bentaran. Dan pipisnya juga nggak di jalur, tapi ya paling 3 langkah dari jalur lah. Pipis, dan dia ngeliat di bawah pipisnya dia, jarak beberapa ini tuh dia ngerasa gak enakan, karena di situ dia ngeliat banyak orang. Kayak orang lagi istirahat. Dia langsung balik lagi dan, Bang, kok bisa-bisa sih orang istirahat di hutan gitu. Di tempat yang aneh gitu kan. Tempat aneh. Gue cek tuh, gak ada apa-apa. Normal-normal aja gitu kan. Udah nggak apa-apa lah. Gue tuh belaga kalau gue juga ngelihat. Udah nggak apa-apa, biarin aja, emang suka-suka dia. Emang pendaki itu banyak yang aneh, gue bilang gitu kan. Udah yuk kita lanjut lagi jalan. Lanjut lagi jalan. Menurut dia ada pendaki yang turun. Memang nggak aneh sih menurut gue kalau ada pendaki turun. Nah pas udah ngelewatin Mamang, lewatin si gendut ini. Si gendut ini itu teriak. Teriaknya, Mang, gue takut, Mang, gue takut. Sedangkan yang gue lihat nggak ada pendaki turun. Si Mamang ini nenangin lah si gendut ini. Nah sedangkan si kurus ini belum tahu. Jadi emang benar ada pendaki yang turun, ditenangin si gendut ini, dan pendaki ini udah ngeliatin si gendut kan. Nah ngedeketin lah ke si kurus ini. Ternyata si kurus pun melakukan hal yang sama. Tampilannya artinya ngeri itu ya. Ternyata menurut pengakuan dari si kurus, tampilan dari si pendaki ini, selain mukanya pucat, ada beberapa dari mereka itu mukanya hancur. Korban lah ya. Iya, korban lah ya. Gue juga kagak tahu karena kondisinya pada saat itu pun gue nggak ngelihat apapun. Walaupun gue di beberapa momen sering naik gunung gede ya sering gitu, tapi
penglihatan gue dan kedua orang itu benar-benar beda gitu. Biarnya bakat ini dua nih. Mungkin gitu kan. Tapi anehnya kenapa awal-awal si kurus ini kan gak ngeliat monyet. Belum ya, gitu kan. Nah udah dari situ dia udah ketakutan, gue coba tenangin lah. Udah tenang. Walaupun gue nggak tahu nih ini rombongan ini udah turun atau jauh gimana, gue nggak tahu. Udah tenang, gue kasih minum gitu kan. Dan gue bilang udah kok udah pergi. Walaupun gue nggak tahu kan. Coba deh minum, lu cek. Dicek sama dia kan. Pertama ngeliat ke atas nggak ada. Ngelihat ke belakang, jaraknya mungkin dari sini sampai situ lah om, dekat lah om, berapa langkah doang gitu kan. Pendaki rombongan ini diem dengan kondisi natap ke, menurut pengakuan dia adalah natap ke dia. Itu parno lagi dong, yang tadi awalnya capek dan ngerasa takut, memang dia masih takut, dia langsung ngibrit lari sekencang-kencangnya. Lari nyusul rombongan yang depan, dan gue pun ngerasa merinding kan. Si geblek ngapa lari sih? Akhirnya gue jalan agak sedikit cepet tuh, dan sampailah ke rombongan mamang gue. Oh sampai nih, gue bilang, Mang gini, gue ceritain kan. Udah tenang, istirahat. Udah dekat kok, paling sekitar 10 menit kita udah sampai Surya Kencana, dia bilang gitu kan. Si kurus ini dia nggak mau noleh ke belakang dan ditanya sama mamang kan. Mamang gue udah mulai barbar nih, udah mulai ngomong. Lu ngeliat apaan sih? Dia bilang gitu kan. Gue ngeliat pendaki gini-gini. Di mana pendakinya? Di belakang, sambil nunjuk, tapi dia nggak mau nengok. Nah, pas sambil dia nggak mau nengok, gue penasaran lagi dong. Gue kan nggak ngeliat nih sebelumnya. Kejadian dari si kurus, kejadian dari si gendut ini gitu kan. Gue nengok kan, gue perhatiin aja. Ternyata di belakang ini gue ngeliat sekarang. Tapi perwujudan dari muka dia hancur atau enggak, gue nggak tahu karena jaraknya lumayan cukup jauh om pada saat itu. Mereka ngikutin masih tapi tuh. Stay aja, diem aja. Stay aja gitu kan. Itu kali ya. Itu mah pendaki bener kali. Orang kayak pendaki asli, gue bilang gitu kan. Nggak lama itu ada, gue nggak tahu tapi mungkin monyet kali ya. Itu loncat dari atas dan turun. Nimpas si pendaki-pendaki. Gue bilang ke Mamang, itu apaan Mang? Mamang gue cuma senyum doang, dia diem doang dong. Dan langsung ngomong ke si kurus, udah tuh kagak ada. Dan si gendut itu senyum, dibantuin lah. Kayak ngerasa dia bantuin dan kayak udah komunikasi walaupun nggak tahu apa yang dikomunikasiin gitu kan. Senyum aja gitu kan. Nah si monyet ini itu nengok ke kita berempat dan kondisinya gue pada saat itu ngeliat juga, tapi monyetnya memang bener monyet gitu, cuman kayak senyum dan dia loncat lagi ke pohon dan cabut. Ekspresinya kelihatan lah ya. Ekspresinya kelihatan gitu kan. Sampai akhirnya kita udah nggak peduli lagi dengan kejadian itu dan harus bisa segera sampai di Surya Kencana untuk ngedirin tenda, dan singkatnya kita sampai nih di Surya Kencana. Sampailah kita di Surya Kencana ini. Sampainya di Surya Kencana ini, kita ngedirin tenda, masak dan sebagainya. Nah si gendut ini barulah dia cerita. Sebenarnya sebelum cerita ini dia kan sebelum naik itu udah riset lah, atau kata orang kan kalau mau nyeritain setan itu nggak boleh di gunung. Nah sedangkan sama mama gue tuh ya ceritain aja lah biar kita tahu gitu kan. Diceritain ternyata sosok monyet itu ketika dia jalan dari pos 3 ke pos 4 ini selalu ngikutin dan komunikasi. Walaupun memang perwujudannya waktu awal komunikasi ini dia nggak nampakin dulu karena takut kaget. Tapi awal-awal kan pingsan tuh ya. Dan si gendut ini pun mastiin, lu beneran bisa ngomong, ya udah deh coba gue pengen lihat sekali lagi. Nah si monyet ini menurut si gendut ini katanya memang dia pun ngerasa nggak enak katanya tuh. Oh gitu. Nggak enaknya tuh ya gara-gara kejadian itu dan ngelihat dia tuh sampai akhirnya pingsan. Gitu kan, nggak enak hati gitu kan. Gue tuh cuman merhatiin doang kan sambil senyum-senyum. Bisa-bisanya kata gue monyet sampai pengertian begini kan. Ya udahlah gue diemin aja kan. Gue diemin, ngedengerin ceritanya dia gitu kan, seru. Itu kalau monyetnya cewek bisa dipacarin sama dia? Bisa jadi kali ya, karena baik juga gitu. Dan dia pun sampai detik kita sampai di Surya Kencana, dia tuh selalu ngikutin katanya. Ada kok di luar, gitu kan. Lah, gue kan agak merinding gitu kayak,
Gue ambil nengok kiri kanan, kagak ada, gue kagak ngeliat. Udah amat dah, gue ngedengerin aja tuh, ngedengerin. Nah memang di situ tuh ada yang ngegangguin temennya dia ini. Sama suka juga, cuman sukanya itu dalam arti pengen ngejail gitu kan. Minta tolong lah si gendut ini sama si monyet itu untuk ngusir sosok-sosok yang jahil sama mereka gitu. Ini sukanya pengen diajak juga lagi jangan sama dia. Nggak tahu dah. Nah ngeri tuh. Sampai akhirnya udah cerita panjang lebar tentang kejadian itu nih Om. Ya udahlah, yang penting kan lu udah nggak apa-apa nih. Kita juga udah aman dan Mamang tuh kayak ngeresponnya ya yang penting lu ada yang jagain nih selama di gunung selain kita doang. Ada sosok yang lain gitu kan. Ya udahlah, beruntung aja. Tapi Mamang ini bilang kalau lu diajak kemana-mana lu nolak ya, dia bilang gitu kan. Ya siap Mang, dia bilang. Udah makan, udah ngobrol panjang lebar dan si kurus juga udah agak sedikit tenang gitu kan, istirahat mereka. Sedangkan gua ngobrol nih sama Mamang di luar. Mang bener, tapi terakhir gue ngeliat monyet. Ya udah biarin aja, anggap aja kita percaya aja omongan itu baik, bla bla bla. Terus ini bocah berdua nggak apa-apa, nggak apa-apa kali. Ya kita liatin aja, kalau kesurupan ya ntar kita ya lihat gimana nanti lah gitu kan. Karena menurut pengakuan Mamang adalah kalau orang udah sakit di gunung, ya orang sakit panas nih atau hipotermia, terutama sakit-sakit kayak gitu, orang udah kecapean pasti bakalan mikirnya tuh yang enggak dan kayak mungkin ngelihat karung ada di pohon atau yang diikat di pohon gitu kan, bakal mikir kunti atau pocong gitu, karena sudut pandang dia tuh udah kelelahan dan kecapean gitu kan, butuh istirahat lah. Jadi udahlah biarin aja, udah ngaco ya, udah ngaco gitu kan, diwajarin lah menurut Mamang ini. Yang penting kita selaku guide kita ngontrol dia gitu, jangan sampai yang lari-lari kemana-mana gitu. Sampai akhirnya kita ngobrol panjang lebar. Gue berdua udah mau tidur nih. Gue udah berdua mau tidur. Tenda nih bocah berdua ada yang teriak-teriak. Ternyata bener, yang teriak-teriak itu adalah si kurus. Diganggu lagi si kurus itu kan. Berontak-berontak. Padahal itu kondisinya dia masih pakai jaket Mamang gua. Oh demam lagi nih? Demam lagi. Pas masuk ke dalam dicek demam lagi, tapi sambil berontak-berontak gitu kan. Ambil berontak-berontak, demamnya ini mulai ditenangin dulu lah, biar gimana caranya dia nggak kedinginan kan. Nah Mamang gue ini sebenarnya ngerti dan paham, tapi nggak tahu kenapa ini orang kesurupannya susah banget. Gue nggak tahu, dan Mamang gue juga punya pikiran kayaknya ini manusia punya banyak beban hidup deh. Kasian juga ya. Karena kan orang kesurupan itu kan ya faktornya selain ya kecapean gara-gara naik gunung kan stres kan. Orang yang nggak punya asam lambung aja kalau stres kan bisa asam lambung Om. Bener kan? Betul. Jadi kayak Om bakar lagi tuh. Oh kayak juga ya. Dari tadi. Abis ceritanya seru banget kan. Ini ngomong-ngomong numpang kopi belum diminum. Makanya ngopi dulu. Nggak ada. Mantap. Lanjut. Nah. Udah kesurupan gitu, Mamang gue kan memang agak paham dan ngerti kan. Dan anehnya Mamang gue nggak bisa nyembuhin tuh kesurupan berontak-berontak ya. Bahkan itu sampai kedengeran tenda sama tenda-tenda lain. Kata tenda-tenda lain tuh memang nggak ada yang ngedeketin kan. Tapi itu kesurupan tuh, ada yang kesurupan tuh di tenda sebelah gitu kan. Mamang gue kesel nih. Sialan. Ini setan kagak mau keluar maunya apa kali ya? Kan gedek kan. Sedangkan anehnya si gendut ini itu nggak bangun. Tidur lengkap. Itu teriak-teriak. Bahkan pas berontaknya pun itu kayak ya orang kesurupan gimana sih Om? Kayak nampol sono nampol sini kena muka cuek, bahkan ngorok gitu kan. Gue di situ ada kesel iya, tapi lucu iya. Gue diemin aja. Gue kan yang kagak paham dan dia lebih senior kan. Terus gue gimana mah? Lu bongkar tas gue. Di situ kayaknya ada tali dah. Terus udah lo ambil aja. Diambil tuh tali. Nih diikat tuh orang kesurupan. Dan mulutnya pakai kaos Mamang gue disumpelin pakai kaos. Takutnya kan gitu kegigit tuh lidah. Nah udah ditaliin, itu kagak apa-apa anak orang diikatin begitu. Ya paling sakit-sakit tangan doang gue ikat, dia bilang gitu kan. Yang penting mah kagak lari kemana-mana dah, ntar ribet kita nyarinya, butuh evakuasi dan sebagainya. Tapi itu gimana sakitnya? Udah biarin baik,
kita cuekin aja, kita bikin kopi dah. Kita sajenin kopi, tapi kopinya kita yang minum, biarin aja kita kasih baunya aja kata mamang gue. Di situ kan akhirnya gue bikin kopi dan mamang gue ini sempet kesel kali ya gara-gara itu kesurupan kagak keluar gitu kan. Lu kalau pengen ngopi dah di luar, dia bilang gitu. Jangan masukin badan orang, dia bilang kata mamang tuh. Di situ kan gue agak sedikit takut, tapi di sisi lain juga masa iya saya tadi aja ngobrol dan penasaran kan. Gue mengikut aja nyimak. Berontaknya itu udah hilang nih, karena udah gue cuekin dan kok tiba-tiba diem. Gue nengok dia udah tenang gitu kan. Bang udah tuh, udah biarin aja, nggak usah dilepas ikatannya. Ngopi lagi dan mamang gue udah ngopi itu masih ada setengahnya. Mamang gue ini masuk lah, udah mau tidur, udah kayaknya aman, nutupin tenda tamu. Dia masuk lah, gue kan sendirian, plengap-plengop. Dan kondisi gue belum bisa tidur juga. Gue mau masuk juga beberapa tenda memang masih ada lah gitu kan, nggak sepi-sepi banget. Masih ada kawan lah ya. Masih ada kawan walaupun jauh. Gue ngopi, tanggung nih kopi setengah lagi, kopi lagi lah gue. Lagi asik ngopi. Tangkuk gue nih, itu dingin, anyep sendiri. Tangkuknya doang tapi anyep gitu. Nyes. Aduh, gue pegang lah. Berdiri nih. Kok dingin ya? Dinginnya tengkuk doang. Gue lanjut lagi, tapi gue belum nengok kok. Gue belum nengok. Dingin lagi. Aduh, apaan sih? Gue nengok lah ke belakang. Gue nengok, itu bukan bagian muka, tapi bagian bawahnya. Putih apaan anjir itu? Jaraknya mungkin dekat banget lah. Dan iya tinggal ngeliat gini udah kelihatan ya. Tapi ukurannya itu kayak segede karung beras. Gue mikir mungkin karung, karena kondisinya juga malam dan headlamp juga udah mulai kecil gitu kan, remang-remang dong. Mungkin karung kali. Pas gue tengok lagi, kok kayak gerak itu karung. Gue langsung kayak nengok setengah. Wah, gue langsung ngesap muka. Gue tumpahin kopi. Lu pengen ngopi kan? Lu ngapain muncul di gue tumplek ini om kopi, gue tumpekin gitu. Terus lu pengen ngopi, bikin sendiri tuh anjing. Gue masuk ke dalam tenda, gue seletingin. Mamang gue langsung nyeletuk. Gimana? Enak kan lu ditemenin sama pocong, dia bilang gitu kan. Sialan lu, gue bilang. Pocong tuh ya? Kata mamang gue pocong gitu, karena gue kan nggak ngeliat full ke atas gitu kan. Gue langsung masuk sleeping bag dan gue tidur. Di situ gue memang nggak bisa buru-buru tidur ya. Jadi cuma nutupin muka pakai sleeping bag di tenda gue. Gue nggak tahu itu pendaki atau bukan. Itu bagian kepala nih, tenda itu kayak ada yang ngusap. Gitu kan. Mamang gue kesel kali ya, dibentak sama mamang gue. Pagi lu dari sini. Gue sembelih lu, dia bilang gitu kan. Itu langsung hilang. Gue di situ ya antara mau ketawa iya, terus lu serem juga gitu kan. Ya udah dah, gue bilang ya emang gue udah biasa juga ngadepin mamang gue kayak yang begitu gitu kan. Sampai akhirnya kita bisa istirahat dan alhamdulillah sampai paginya itu aman gitu kan. Nah pas udah sampai pagi ini ternyata kita nggak ke puncak, karena si dua orang ini pun nggak mau puncak lah, udah sampai di Surya Kencana, udah di situ udah cukup lah gitu kan. Lumayan lah pengalaman. Udah pengalaman juga. Nah alasan dia nggak mau ke puncak itu disuruh sama si monyet. Monyetnya kasih saran tuh ya. Kasih saran gitu kan ke si yang gemuk ini. Nah si yang gendut ini kenapa dia malam gak bangun? Pokoknya yang dia ingat adalah dia mimpi indah dan seolah kayak kupingnya itu ditutup dan dia nggak sadar bahwa temennya ini kesurupan. Pokoknya dijagain lah. Dijagain gitu kan, dijagain. Tuh monyet tahu tuh panitia kurang member dibantuin sama dia. Iya gitu kan, bisa jadi. Boleh juga tuh besok-besok kudu diajak jadi panitia. Harusnya tuh, gitu kan. Nah di situ tuh intinya ada yang suka sama lu juga kalau di puncak. Nah menurut pengakuan si monyet ini kalau puncak itu bukan daerahnya dia. Oh udah beda. Udah beda. Jadi kalau ada apa-apa gue nggak bisa bantuin yang semaksimal mungkin. Jadi ya udahlah turun aja. Dan kenapa digangguin si kurus ini? Menurut si monyetnya itu entahlah, pokoknya dia tuh kayak lahir di hari-hari tertentu gitu. Jadi yang disukain lah kayak tulang apa sih namanya, rusuk bolong ya apa-apa gitulah. Rusuknya kurang satu. Iya pokoknya kayak gitulah kurang lebihnya. Disukain gitu. Dan kenapa talinya itu udah dicopot di subuh, mulai juga udah dicopot sama si mamang, karena mamang juga subuh-subuh kan udah bangun gitu kan. Nah subuh itu dia juga belum bangun dan menurut pengakuan dia juga si kurus ini
kayak ada yang datang tiba-tiba langsung rabas ke badan dia dan masuk gitu aja. Dia langsung mau berontak, teriak itu nggak bisa. Oh itu kenapa dia ngelawan tuh ya? Dia kenapa ngelawan dan berontak itu sebenarnya dia ngelawan. Oh itu dia ngelawan sendiri. Ngelawan sendiri. Dia ya. udah dibilang paham enggak, dibilang ngerti enggak, tapi dia tuh kayak ngelawan aja, nggak bisa gitu, kayak rebutan badan dia sendiri karena memang menurut dia tuh kayak dia tuh mau dibawa gitu kan. Emang doyan emang suka aja gitu kan, pengen disesatin lah gitu, dan untungnya keburu diikat dan dia pun nggak ngerasa keberatan ketika diikat. Ya alhamdulillah lah, daripada gue hilang di gunung kata dia kan. Ini udah cerita-cerita gitu, kita makan-makan, kita lanjut turun nih karena kita nggak ke puncak kan. Turun iseng lah gue nanya, bang monyet masih ngikutin? Masih, dia bilang masih. Mana? Penasaran dong gue. Ditunjukin, no ada kok di sebelah, dia bilang. Gue lihat nggak ada apa-apa. Oh dia nggak mau kasih lihat tuh ya? Nggak mau kasih lihat lagi tuh. Nggak apa-apa. Jalan lagi sampai di pos 3 lagi. Sampai di pos 3 ini gue nanya lagi, monyetnya masih ada nggak? Masih ada tuh di sebelah, dia bilang gitu kan. Kagak ada lagi. Turun lagi sampailah di pos 2. Sampai di pos 2 ini, bang itu monyet gue agak tahu. Kita ngobrol begini om. Jadi tiba-tiba muncul aja tuh di belakang. Dan gede banget. Kayak orang tuh ya? Kayak orang, 2 kali lipat dari orang lah. Oh gede banget dong ya? Gue langsung mundur dan dijitak kepala gue sama mamang gue. Makanya lu jangan suka nantangin goblok, dia bilang digituin kan. Nah itu namanya nantangin. Nantangin ya? Kan kata dia. Karena tahu ekspresi gue itu kaget gitu kan. Dan si gemuk ini bilang, ada kan di belakang gue. Turun yuk, gue bilang, turun yuk. Dan itu kita langsung turun. Itu kenapa pertama yang si gemuk itu denger dia ngomong pingsan. Iya, gede bener kan. Dan memang nggak ada yang aneh dari perwujudan kayak manusia. Enggak, emang pure kayak monyet, cuman wujudnya gede doang gitu kan. Dari situ gue langsung, yuk turun yuk. Gue kan memang ngehandle si kursi ini, bang turun yuk. Nah si kursi ini udah nggak ngeliat monyet lagi, udah aman gitu kan. Yuk turun yuk. Turunlah gue tuh berdua duluan. Dan si kursi nanya, lu ngeliat apa sih bang? Kagak tahu, gue bilang. Gue kagak tahu ngeliat apa itu, ngeliat hulek kali kalau gue bilang. Udah yuk kita turun duluan daripada lu ntar kenapa-napa lagi kan, gue bilang gitu kan. Akhirnya kita turun dan sampailah di base camp. Dan alhamdulillah ketika sampai di base camp ini kita udah nggak jadi yang namanya kejadian lagi lah. Dan menurut pengakuan si gemuk pun, si monyet gemuk ini cuman nganterin sampai pos 2 doang. Oh daerahnya udah habis. Udah habis tuh. Dari situ udahlah, dan si monyet ini pun bilang lu masih aman kok, dia bilang gitu kan. Nah udah dari udah dari kejadian itu gue sih cuma ngebilangin ya, yang dimana sebenarnya si kurus ini sebenarnya nggak bisa ngelihat, atau ya mungkin bisa ngelihat tapi dengan menurut pengakuan mamang belum waktunya lu bisa ngelihat, cuman karena lu faktor kecapean. Jadi kebuka lah tuh matanya gitu kan. Dan memang tempat dan mentalnya lagi lemah juga gitu kan. Dan ditanya, lu lagi banyak pikiran ya? Iya nih kerjaan gini-gini. Lu naik gunung jangan bawa masalah, dia bilang. Tujuan naik gunung itu kita happy healing lah kan, liburan gitu kan. Dan ngingetin lagi, lu kan banyak duit nih, lu bisa booking gua juga. Ya minimal perlengkapan lu juga safety gitu, mulai dari jaket dan lain-lain ya. Jadi terhindar dari lu kena penyakit hipotermia, kedinginan dan sebagainya gitu. Dari situ ya mereka juga bilang makasih ke kita. Dan semenjak dari kejadian itu, si kurus ini jadi sama kayak si gendut ini, bisa ngeliat itu sosok demit. Jadi setelah dari hama gua, dia pernah naik beberapa kali ke Gunung Gede. Dan si gendut ini menurut dia beberapa kali cerita gitu via byphone, dia tuh ketemu sama monyet itu dan selalu ditungguin sama monyet itu. Oh udah jadi kawannya, udah jadi teman gitu kan. Gue sempet ngeledekin, buset enak banget lu bang punya teman monyet. Gue bilang, lu nggak sekalian aja lu bawain tas lu, gue bilang titipin sampai pos 5 gitu kan. Enggak bang, nggak enak, dia bilang gitu. Jawabnya nggak enak lagi. Lah iya, kalau nggak digendong kayak monyet kan gede kan gitu kan. Gue bilang ya kadang-kadang dibantuin. Menurut dia pernah digendong, tapi yang dilihat sama temennya ya jalan biasa. Tapi menurut pengakuan dia ya badan gue segini jalan enteng banget, bahkan dia bisa ngebut, pernah ngebut di Gunung Gede, dia bilang gitu. Itu kenapa dia nggak capek tuh? Yang dari pos 3 ke pos 4 kan berat tuh aturannya.
Kata gue, wah keren juga. Cobalah kata gue bagi-bagi kontaknya tuh, biar apa-apa gue bisa minta tolong juga nih, karena gue kan Bagus sering ke gunung ini. Iya panitia tuh, iya. Boleh juga ya. Dari situ, aduh. Dan si kurus ini katanya sekarang tuh udah bisa ngeliat kayak begituan, tapi dia udah nggak aneh lagi sih. Oh, udah biasa. Udah biasa udah ngerti, gitu soalnya. kan. Nah, udah bisa jaganya. Nah, udah bisa jaganya juga. Ya, namanya sering naik gunung, gue sering ketemu orang, jadi ketemu kejadian kayak gitu kadang gue iyain, kadang enggakin juga, karena kalau selaku panitia kan harus profesional, maksudnya lu nggak boleh ngasih sesuatu hal yang negatif lah, ngasih tahu oh di sini ada setan kayak gini. Bahkan kalau ada di gunung ada pantangannya, gue nggak bisa, nggak ada kok di gunung nggak ada pantangannya, kecuali lu jangan mabok, lu jangan ngelakuin begini di gunung, ya udah gitu kan. Itu aja pantangannya, ya jangan lu tiba-tiba ngeplak pala orang di jalan, ya itu jangan gitu. Itu ntar pulang-pulang benjut paling. Nah makanya kata gue tuh, pokoknya seru dah om kalau naik gunung om. Seru ya, nah, boleh tuh. Jadi kapan om mau naik gunung om? Moga-moga dalam waktu dekat sih. Siap. Soalnya Ya, kalau kan menurut cerita lo, untuk naik gunung mesti persiapan kan. Kayak yang si kurus nih, dia nggak riset, dia nggak siapin bajunya, dia nggak siapin apa-apa gitu, sampai atas hipotermia lah dia yang menggigil tuh. Nah yang si gemuk nih untung nih dapat kawan baru, dia aman udah sampai atas mah sampai jadi. Kawannya kan beda dari yang lain. Itu dia tuh culas juga tuh. Tapi ya memang naik gunung itu memang memperbanyak temen. Pasti kan. Tapi Pasti kan temennya itu yang nyata nih om. Nah, pendaki-pendaki lain. Nah, itu dia tuh. Ini lain ya. Ini lain dari sendiri. yang lain. Mending kalau wujudnya kayak manusia, ini wujudnya monyet kan. Aduh, gue kagak ngerti lagi dah. Tapi ya selama gue sih, selama orang naik gunung dapat kejadian goib kayak gitu om, selama nggak ganggu dan itu positif buat kita, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau negatif kayak kesurupan, nah itu yang bikin panik kan. Itu bikin bingung soalnya kalau yang kayak gitu memang kan. Iya. Diusir nggak mau lagi. Diusir nggak mau, dikasih kopi disuruh nyeduh sendiri juga ngamuk-ngamuk kan. Iya sih. Iya makanya tahu dah. Tapi ya lucu, seru ya naik gunung. Seremnya kalau pas kejadian, kalau udah kayak gini justru lucu menurut gue. Kalau pas kejadian mah tegang. Pas kejadian tegang. Pasti. Tapi kalau udah kelewat karena gue selamat dan alhamdulillah sampai sekarang sehat gitu, ya justru itu lucu menurut gue. Jadi pengalaman. Jadi pengalaman gitu. Dan terlepas dari orang mau percaya bodo amat ya, ini pengalaman gue aja om gitu. Ya mungkin orang-orang yang suka naik gunung nggak usah suka naik gunung lah, kayak orang suka touring. Mungkin ada kejadian aneh yang dulunya mungkin serem atau hampir bikin mati kali om. Ya udah kelewat, ya justru lucu kok bisa justru gitu lucu, kan. Iya kan. Ya gitu deh. Nah ini hari ini ngopinya bermanfaat ini. Iya. Jadi tahu cerita baru ya kan. Kalau ke gunung kira-kira mesti gimana, persiapannya mesti kayak gimana. Iya sih, benar juga. Kayak gue mesti mulai latihan fisik nih kalau kayak gini. Bener om, nanti latihan fisik kita nanti sama gue dah naik gunungnya dah. Kita seru-seru happy di gunung gitu boleh, kan. Boleh. Yang dekat-dekat aja. Yang dekat-dekat dulu. Iya. Jangan yang susah-susah. Jangan yang susah-susah. Jangan yang jauh-jauh lah. Capek jauh-jauh mah. Yang dekat-dekat aja. Dan makasih banyak nih om, udah datang sini ngopi bareng sama gue nih om. Jangan kapok lah. Karena pengen ngedengerin cerita kan. Tos dulu. Oke siap. Cing. Dan jangan kapok. Ntar lain kali cerita lagi. Ngopi lagi ke sini om. Boleh. Oke. Ya menurut tuh tapi dari cerita gue gimana nih om? Itu seru tuh. Seru tuh. Dulu pernah ada temen suka naik gunung juga. Kalau dia itu ceritanya dia lagi naik gunung apa? Gunung Salak kalau nggak salah ya. Pas lagi di atas, kayaknya lain kali tuh. Lain kali lah ya. Kita lain kali aja lah. Siap. Pokoknya tunggu di part berikutnya kita. Boleh, dan boleh. Semoga om nanti ada waktu kita ngopi bareng lagi om ya. Siap. Ntar mampir-mampir lah. Siap om. Training fisik dulu nih. Siap. Dan oke, thank you banget nih buat kalian-kalian yang udah ngedengerin cerita gue. Dan gue juga alhamdulillah banget kedatangan satu orang lagi nih yang mau ngedengerin langsung di studio gue. Dan mungkin ceritanya cukup sekian. Siapa om? Om Eci juga undur pamit. Gue Samsul undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.